Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat pagi, saudara semua. Jumpa lagi ya sama Pak De Agus di sini. Sudah hampir 1 minggu. Ya, saya nggak upload video baru tentang ajarannya Kanjeng Romo Sejati. Ini baru upload lagi ya Pak De ya? Iya, baru upload lagi. Karena ada sesuatu yang membuat saya sedikit jengkel dan juga sesuatu yang membuat saya sangat geli. Ya, lucu ya. Cerita apa ya Pak De ya? Gini. Beberapa hari yang lalu itu ada sepasang suami istri ya yang berkunjung ke rumah, terus beliaunya itu bincang-bincang sama saya tentang kesesatannya ilmunya Putra Romo katanya. Ajarannya Putra Romo dibilang sesat Pak De. Iya, nanti tak kasih judul gitu ya, kesesatan dari ajarannya Putra Romo gitu ya, ke Putra Romo yang tersesat gitu ya. Gimana ceritanya Pak De kok bisa ngomong kayak begitu? Nah, ceritanya itu begini. Sebenarnya masnya ini sudah benar ya. Dia tahu dari ilmu Putra Romo ini lama sekali. Kekadangan pun ya nggak sering-sering banget sih, ya. Tapi ya juga lumayan sering, ya. Bukannya jarang atau hampir nggak pernah. Lah, kalau sudah lama kekadangan kok masih punya pikiran ajarannya Romo sesat itu gimana? Gini, Mas sama mbaknya ini kan backgroundnya memang seorang muslim. Seorang muslim itu kan pasti diajarkan bahwa kalau kita ini berdoa, kita ini munajat atau hujat, ya harusnya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Nggak boleh kita ini berdoa terus melalui patung, melalui keris, melalui apa itu, ini dan itu lah, ini itu nggak boleh. Ya haruslah minta itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah pakai perantaraan ini dan itu. Ya terus apa hubungannya ngomong ilmunya Putra Romo itu sesat? Ini Mbak sama Masnya ini kan tahu dalam ajaran kita orang-orang Putra Romo itu kan ada kalimat seperti ini. Ono opo-opo kunci, kan opo-opo kunciku kena digawe opo ae, asal gak digawe tumindak luput. Kan gitu tuh. Ada apa-apa kunci, nggak ada apa-apa kunci. Kunci itu bisa kamu pakai apa aja, asal tidak kamu pergunakan ya untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau kamu membutuhkan sesuatu, kalau kamu mempunyai panyuwunan atau permohonan, saronon itu kan butuh mejil asmo. Nah contohnya itu tadi kan asmo sejatinya disebut jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso, arso, ingsun. Nah misalnya apa? Itulah ini yang dibilang sesat. Dikunci lu sudah jelas padahal ada kalimat Gusti Engkang Maha Suci kula nuwun pangapura dumateng Gusti. Lah ini kok mintanya sama Asma Sejati? Memang Asma Sejati itu apa? Kenapa nggak langsung minta aja kepada Gusti Engkang Maha Suci? Di situ itu letaknya. Ya, Mas sama mbaknya ini punya pikiran bahwa ajarannya Romo itu kesesatnya itu di situ. Dikuncinya sudah jelas kok. Kalimat yang utama itu Gusti Engkang Maha Suci. Nah, Gusti Engkang Maha Suci itu Al-Qudus. Ya, itu katanya. Memang toh Gusti itu kan Maha Suci. Maha besar, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabar, ya Karim, ya Latifu, ya Salam, ya Sami'u, ya Basir, ya Malik, ya Kudus, kan mungkin gitu maksudnya ya. Kalau di Asmaul Husna ya. Pakai kok apa? Ya apalah, Pak Demo 9 tahun di pondok. Gak apa gitu, Asmaul Husna ya apa? 1 sampai 99 itu apa? Ya itu maksudnya.
Kenapa nggak langsung minta aja kepada Gusti Engkang Maha Suci, jeneng sira miji lho, kan tambah nyeleneh. Wong Gusti Engkang Maha Suci kok disuruh mejel. Jenengan tahu mejel itu apa? Tak terangkan begitu. Masa ada Gusti Maha Suci itu disuruh mejel, disuruh metu. Terus saya balik, sekarang gini aja ya Mas. Gak enak ya, suat pelanggannya. Coba sih praktekkan. Misalnya ya jenengan ini saya dolimi, saya aniaya gitu ya. Saya ngomong sama masnya sama mbaknya ini tadi ya. Terus jenengan merasa nggak bisa membalas saya, mungkin karena saya ini orang kaya atau punya jabatan atau gimana lah. Yang intinya jenengan nggak bisa membalas saya. Terus jenengan mengadu kepada Gusti Allah, gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jenengan orang Muslim. Terus jenengan munajat, jenengan memohon, berdoa lah jenengan. Lah kalau Allah itu mengabulkan permohonan jenengan, ya. Terus prakteknya gimana? Allah dari arah sana turun gitu, masuk ke badannya jenengan, terus jenengan kesurupan Gusti Allah begitu. Lah bingung. Lah iya, terus gimana prakteknya? Masa Allahnya turun? Ya, untuk kakang hari lagi setelah masalahnya masnya ini bubar, Allahnya naik. Nanti kalau ada masalah lagi, munajat lagi, Allahnya turun. Tadi Allahnya disuruh turun naik. Ya kayak teh celup begitu. Kamu pikir Allah itu kayak forklift? Ya, kamu suruh pulang balik kayak jai langkung gitu. Kayak gimana prakteknya? Kalau Allah itu menolong jenengan itu prakteknya kayak gimana? Nggak bisa jelaskan. Ya wes gak usah bahas masalah itulah. Ya. Ayo kita kembali kepada ya ajarannya Romo yang jenengan bilang sesat atau kesesatannya ajarannya Putra Romo itu di situ ya. Iya. Masalah asma sejati. Kan sudah di situ dijelaskan. Ya. Ada sirolah, ada datolah, ada sifatolah. Lah wujud olahnya itu kan ada di singkir hanani rohanan ingsun wujud iro wujud ingsun dari sirdat sifat lan wujud itu kan nggak bisa ya. Sebenarnya asma sejati itu adalah ruh suci pemberian daripada Gusti Engkang Maha Suci sendiri gitu loh Pak. Sekarang gitu. Kalau masih bingung, coba tak kembalikan aja kepada ajaran jenengan yang Islam ya. Nah, bab masalah ini ya. Coba ya direnungkan dan didengarkan baik-baik. Jenengan tahu kan Al-Qur'an itu? Al-Qur'an itu kan yang nerima wahyu Al-Qur'an itu kan Rasulullah Muhammad. Lah Rasulullah Muhammad mendapatkan wahyu Al-Qur'an itu dari siapa? Dari Jibril Pak yang menyampaikannya. Lah Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran ke dalam hatinya Rasulullah Muhammad itu yang nyuruh siapa? Ya pastinya Allah Pak. Nah sudah ya, sudah paham ya di situ ya. Sekarang saya flashback. Kalau jenengan nggak percaya sama Al-Quran, sama halnya dengan nggak percaya sama siapa? Yang menerima Al-Quran ini siapa? Kalau jenengan sampai nggak percaya sama Al-Quran, ya secara auto medically ya secara otomatis ya saya nggak percaya sama Rasulullah Muhammad. Lah kalau jenengan nggak percaya sama Rasulullah Muhammad, masalah turunnya Al-Quran ini tadi ya jenengan nggak percaya sama siapa? Yang nyampaikan Al-Quran itu siapa? Kan sama dengan nggak percaya sama Jibril. Lah kalau jenengan nggak percaya sama Jibril, sama dengan nggak percaya sama siapa? Iya Pak dia. Bener ya lah. Sama dengan asma sejati. Asma sejati itu bukan asmaning setan, bukan asmane demit, bukan asmane gendruwo keres sukun karo trembesi, bukan. Asma sejati itu ruh pemberian Tuhan gitu. Asma sejati itu ruh kawulaning urip.
Nah kalau kita nggak percaya dengan asmo sejati kita ya, roh pemberian di Tuhan yang ada di dalam diri kita nanti, roh pemberian dari Gusti Kang Maha Suci yang ada di dalam diri kita, yang biasa kita pakai untuk mejil, yang jenengan sama aja dengan nggak percaya sama Gusti Kang Maha Suci, gitu loh. Bukan kok jenengan punya persepsi, kenapa nggak langsung menyuwun atau munajat kepada Gusti Engkang Maha Suci, kenapa harus melalui asmo sejati? Nah ini yang jenengan itu namanya isok nampani ya, tapi jenengan nggak iso nampeni ya. Hati sampean isok nampani, tapi pikiran sampean gak isok nampeni, akhirnya salah paham. Nah kalau salah paham jenengan teruskan, akhirnya tadi nih salah kedaden ya, kewoworan gak karu-karuan kayak begitu. Akhirnya punya keyakinan ngejat nutu kalau acaranya Romo itu sesat dalam acara panyumunan. Wong punya Gusti Engkang Maha Suci kok nyuwun masih pakai asmo sejati, kan ajaran nggak bener Pak Dek loh. Mau minta kepada Gusti Engkang Maha Suci kok nggak mau minta langsung, masih pakai perantara. Lah ini yang namanya orang nggak bisa nampeni itu ya begitu. Isone mung nampani to, ada orang ngomong begini didengarkan ditampani, ada orang ngomong begini dirungokno ditampani, tapi nggak mau nampeni, hasilnya ya gini jadi paling belarah omongannya. Nggak seperti itu. Makanya di situ kan disebutkan semua. Nggak perlu saya ceritakan asal mula ya. Kalau jenengan mau tahu asal mulanya, berarti asal mulanya asmo sejati itu dari mana sih? Ya, telepon saya aja. Nanti di hashtag tak kasih nomor telepon saya, tak tunjukkan ya. Ya, asal mulanya asmo sejati itu dari mana? Ya, karena semua makhluk di alam semesta ini itu pasti punya sangkan, punya paran, punya dumadi. Iya, orang aja pun asal kok. Contohnya kayak Pak Demo Agus asalnya dari Surabaya, tapi sekarang tinggal di Palembang. Misal ya, tuh temanmu asalnya dari Papua, sekarang tinggal di Surabaya. Misal ya, ada tuh. Apa orang Surabaya, apa orang Jawa? Enggak tuh, lahirnya di Papua tuh. Berarti dia punya asal tuh. Nah, sama. Asmo sejati juga punya asal, dia juga punya paran. Jadi sebelum jadi asmo sejati itu dia asalnya dari mana? Iya. Kok bisa sampai disebut asmo sejati itu ceritanya ya apa? Nah itu. Nah, ini jenengan yang harus tahu. Kalau jenengan sudah tahu ya akhirnya ya kewoworan kayak begitu, nggak salah tompo kayak begitu. Yang jenengan nggak tahu gitu, sudah nggak tahu ngomong, pakai ngukumin lagi lah, ini repot. Ya untung lu jenengan kok ngomongnya sama saya lah. Kalau jenengan ngomong di kalangan banyak orang-orang Putra Romo ngomong kayak begitu, ya bisa jadi repot. Ya. Kok bisa acaranya Romo dibilang kesesatannya ada di situ lah, gimana? Semuanya ada. Sedulur papat itu asalnya dari mana, dumadine teko opo, itu ada. Asmo sejati itu kenapa kok harus kita pakai untuk munajat? Setiap kali kita mejil asmo, kita nyuwun ya, mau mandi, mau makan, mau berangkat kerja, mau tidur, mau apapun, ya kenapa kita itu mesti saronone mejil asmo? Kenapa harus begitu berarti? Itu ceritanya ya apa? Masa sesuatu itu kita lakukan terus nggak ada ceritanya? Nah, nggak mungkin lah. Iya toh? Semuanya itu pasti ada ceritanya. Nggak ada sesuatu tiba-tiba muncul ya seperti ini terus nggak ada ceritanya, itu nggak ada. Makanya itu dalam ajaran orang-orang leluhur Jawa itu kan kita lebih senang menggunakan kata sangkan, paranin, dumadi. Semuanya itu ada sangkannya. Ono ada asalnya. Sangkan itu asal. Ada terus jadi paran ya. Toko sangkan jadi paran. Dari asal terus paran. Paran itu apa sih? Paran itu perjalanan. Ya nanti berhentinya itu jadi apa? Kok kayak ya Pak Dia? Kun fayakun ya Pak Dia? Iya. Jadi gak kun enggak ada fayanya. Kun itu jadi, tapi ada fayanya ya. Ya kalau kun mesti fayakun. Kun itu memang jadi, tapi fayanya ya apa, proses kejadiannya itu seperti apa gitu loh. Enggak kankun gitu.
Ya, kalau orang Surabaya ngomongnya nggak totat dadi gitu. Ya dadi ini kalau caranya ya opo gitu loh. Masa dadi ini sesuatu terus nggak pakai proses, nggak pakai cara kan nggak mungkin. Tiba-tiba jadi gitu kan nggak mungkin. Ya, contohnya apa? Ya kayak jenengan sendiri atau kayak saya wis. Masa saya itu ujuk-ujuk jadi gini kan enggak. Pertemuan dulu bapak saya sama ibu saya setelah pernikahan terus ada itu ya apa itu namanya mantap-mantapan gitu ya kan terus akhirnya lahirlah saya lo kan ada semuanya itu kan ada prosesnya gitu nggak tota dadi aja ya nggak kankun aja ada fayanya sama dengan kita punya orang-orang Nusantara Kanjeng Romo pun juga ada kitab seperti itu ya yang namanya itu ya yang biasa orang sebut dengan sangkan paraning dumadi ya. Asalnya dari mana, proses kejadiannya kayak apa, lah sekarang hasil akhirnya itu jadinya gimana. Nah, itu. Sama dengan itu tadi ya, balik ke situ tadi ya. Ya. Kenapa setiap orang-orang Putra Romo pada saat beliau nyanyi melakukan satu panyuwunan atau hujah gaib, ya kalau Islam ya, selalu yang digunakan itu asma sejatinya. Kenapa nggak langsung minta kepada Gusti Kang Maha Suci? Padahal di dalam kunci yang paling atas sendiri itu adalah Gusti Kang Maha Suci, bukan Sirola, bukan Catola, bukan Sifatola, bukan Wujutola, tapi Gusti Kang Maha Suci. Itu toh maksudnya mbaknya ini tadi ya, saudaraku ya. Jadi bukan itu tersesat, bukan kok berarti kita berdoa memohon kepada Gusti Kang Maha Suci pakai perantaraan asma sejati loh, enggak. Bahkan ada yang bilang bahwa asma sejati itu adalah Gusti Kang Maha Suci sendiri. Ya kayak ceritanya tadi itu loh. Dari Al-Quran, lari ke Rasulullah Muhammad, lari ke Jibril, lari ke Allah. Nggak percaya dengan Al-Quran sama dengan tidak percaya sama Nabi Muhammad. Kalau sudah nggak percaya sama Nabi Muhammad, ya perkara turunnya Al-Quran ini sama dengan nggak percaya sama Jibril yang menyampaikan wahyu Al-Quran itu tadi ke dalam hatinya Rasulullah Muhammad. Nah kalau sudah tidak percaya sama Jibril berarti nggak percaya sama siapa? Tak percaya sama Gusti Allah toh. Nah sama dengan ajaran Putra Romo. Ya, asma sejati itu roh suci pemberian dari Gusti Kang Maha Suci. Kalau kamu nggak percaya dengan asma sejati, ya apa asma sejati ning urip? Asma sejati ning uripmu. Ya sama halnya dengan kamu tidak percaya kepada ya Gusti Kang Maha Suci. Kayak di ajaran gini loh, jenengan kan mungkin sering ya mbaknya ini sama masnya ini kalau jenengan sempat melihat YouTube saya ya karena jenengan kan sudah pulang ke sana ya kan banyak dijelaskan ya bahwa bertemu dengan diri kita secara hakiki kalau kita sudah benar-benar bisa menjumpai diri kita yang sebenar-benarnya. Sebenarnya kita itu kan sudah bertemu dengan Tuhan alam semesta. Atau orang bilang mengenal diri itu sama dengan mengenal Tuhan. Ya, jadi bisa dibolak-balik ya. Kalau jenengan nggak percaya dengan dirinya jenengan sendiri, jenengan ini sebenarnya tidak percaya kepada siapa. Nah, kalau jenengan percaya dengan dirinya jenengan sendiri, jenengan ini sama halnya dengan percaya kepada siapa. Kan jelas gitu. Salah kalau saya percaya dengan diri saya sendiri. Bukankah sudah dijelaskan berkali-kali? Kalau saya itu sudah bertemu dengan diri saya, sama halnya dengan saya bertemu dengan Tuhan saya. Kalau saya percaya dengan diri saya kan sama dengan saya percaya dengan Tuhan saya. Banyak kan? Itu dibolak-balik kan kalau ditambahin ya. Karena dulu saya pernah juga ngomong sama teman-teman, ada tak orang itu yang bisa membohongi dirinya sendiri? Bukankah dirinya seseorang itu adalah Allah Tuhannya? Kalau orang sudah mengenal dirinya kan sama dengan mengenal Allah Tuhannya. Lah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak orang itu membohongi dirinya sendiri? Apa bisa? Bisa. Loh, kalau ada orang bisa membohongi dirinya sendiri kan sama halnya dengan orang ini bisa membohongi ya Gusti Allah nih. Bisa membohongi Allah Tuhannya.
Kan nggak mungkin. Kalau jenengan bohongin saya gampang, saya bohongin jenengan semua gampang. Tapi kalau jenengan membohongi diri jenengan sendiri bisa. Kayak saya gini membohongi diri saya sendiri gitu bisa nggak? Caranya gimana kalau bisa? Ya nggak mungkin lah. Jenengan itu pasti tahu tentang apa-apa yang ada di dalam diri jenengan sendiri. Ya, karena jenengan itu adalah Tuhan dari alam hidup jenengan sendiri secara raga, rohani dan hidup jenengan itu jenengan sendiri yang tahu. Jenengan yang jadi Tuhannya di situ, iya kan? Bukannya disebut mengenal diri sama dengan mengenal Tuhan kan di situ. Jadi apapun yang ada di dalam diri Anda, ya baik luar maupun dalam, gitu ya, itu pasti jenengan tahu. Nggak mungkin jenengan nggak tahu, gitu. Itu ya, sekilas tentang diri atau asma sejati kita. Jadi paham ya mbaknya ya, masnya ya. Jenengan sudah balik ke Semarang, ya. Mudah-mudahan kalau jenengan tahu ini, ya uploadan saya ini mungkin jenengan nanti bisa telepon saya atau matur nuwun paling sama saya ya. Kan kemarin juga sempat saya bahas sama jenengan masalah ini. Nah sekarang saya bahas lagi karena saya anggap perbincangan kita kemarin hari itu adalah sesuatu yang patut, pantas atau layak saya kontenkan ya. Itu bagus, nggak apa-apa. Memang semua orang benar itu kan asalnya dari salah ya Mas Naya. Jenengan nggak mungkin bisa benar kalau nggak salah dulu. Ya kemarin begitu saya jelaskan jenengan ketawa tuh. Akhirnya jenengan ngaku ya. Iya Pak De, berarti saya yang salah paham Pak De. Iya, jenengan salah paham. Ya, saya nggak akan mengumpah-umpah, nggak akan saya katakan. Jenengan selama ini punya kadang tua itu nggak pernah ya, kadang sepuh itu nggak pernah ngajarkan hal yang kayak gitu kan. Iya. Itu duduk perkaranya kayak gimana? Kenapa orang-orang Putra Romo itu kalau ada panyuwun selalu menggunakan asma sejati? Kok nggak langsung kepada Gusti Engkang Maha Suci? Itu kan? Jadi bukan, itu sama sekali bukan satu kesesatan enggak. Ya memang harus, ya karena doa ini kalau tidak ada yang menyampaikan ya nggak akan sampai. Jangan orang Muslim ya. Kan sering kan dengar omongan kayak gitu. Ya, contohnya kayak Rasulullah Muhammad sendiri aja pada saat Isra Mi'raj. Apa berangkat sendiri? Nggak ada yang ngawal, nggak ada yang ngantarin. Yang ngantarin katanya sampai ke langit ke-6 itu loh. Terus ke langit ke-7 nggak sanggup. Ya. Cuma Rasulullah tuh yang bisa masuk ke langit ke-7 lah itu. Itu siapa yang ngantarin? Ya sama dengan panyuwunan jenengan. Kalau panyuwunan jenengan ini tadi nggak ada yang ngantarkan ya nggak nyampe. Saya tunjuk ke sana, jangan dipikir Gusti itu ada di sana ya. Ini cuma analogi aja. Nah, sesuatu itu yang jenengan sabdakan, jenengan ucapkan atau jenengan apakan lah. Itu kalau nggak ada yang nyampaikan ya nggak bisa nyampe. Bahkan dulu, ya Romo Ajengan ya, bukan Romo Ageng ya, bukan Kanjeng Romo ya. Romo Ajengan ini salah satu dari Romo saya yang ada di Pondok Pesantren Baitul Taqwa Walilmi dulu pernah ngomong begitu. Makhluk penyampai itu ada. Contohnya apa? Aku ngomong di sini dan kamu duduk di situ. Kenapa suaraku ini bisa masuk ke telinga kamu? Ini ada yang nyampaikan. Dah, kok kayak HP ya Pak De? Ada gelombang elektro. Iya. Kalau di situ nggak ada gelombang penyampainya apa bisa nyampe? Kalau gitu nggak ada satelitnya bisa nyampe. Saya di Surabaya, jenengan di Palembang, jenengan di Kaltim, terus saya di Jakarta bisa nyampe. Kalau nggak ada ini tadi yang saya bilang makhluk penyampai ini tadi nggak tahu itu berbentuk satelit atau gelombang frekuensi atau vibrasi atau jenengan ngomongnya apa. Kalau nggak ada itu bisa nyampe. Suaranya jenengan yang dari Kalimantan ke Surabaya itu bisa nyampe. Atau suara saya ya yang di Surabaya nyampe ke Jakarta bisa nyampe nggak? Kalau nggak pakai ini tadi. Ya. Kalau nggak ada makhluk penyampai ya sama dengan itu doa jenengan itu kalau nggak ada yang nyampaikan ya nggak bisa nyampe ya. Makanya orang-orang Putra Romo itu panyuwunannya ya itu cespleng karena panyuwunan itu nggak sama dengan doa ya. Doa itu kan ala kadarnya. Saya cuma berdoa ya jadi syukur nggak jadi alhamdulillah kan gitu namanya juga doa. Kayak orang minta kepada dikasih ya rezeki saya, kalau nggak dikasih ya mungkin belum waktunya kan gitu.
Loh kalau orang Putroromo nggak begitu. Kalau asmo sejatinya ini sudah dimejelno, omongan atau sabdonya itu harus jadi. Kenapa? Loh karena sabdonya ini ada yang bawa. Gitu. Masih bingung? Masih bingung ya? Ayo tak jelaskan lagi, kayak gini aja. Agak nyimpang sedikit tapi arahnya sama ya. Iya. Jenengan sama saya rebutan anak perempuan, katakan namanya Sandra gitu. Jenengan cuma berdoa aja, mudah-mudahan si Sandra itu simpatik sama saya, mudah-mudahan si Sandra itu punya hati sama saya, mudah-mudahan si Sandra itu tersepona sama saya. Kan cuma mudah-mudahan. Kalau saya punya ilmu pelet, saya punya ilmu pengasihan, misalnya pacaran koyen atau putar giling sukmo atau ilmu apa, intinya ilmu pelet. Begitu ilmu ini tadi saya dudukkan ya, saya mata ngaji begini. Iya. Apa yang saya baca itu tadi, makhluk yang ada di dalam bacaan mantra itu tadi saya perintahkan masuk ke badannya si Sandra. Ya jelas Sandra gendeng sama saya. Ya nggak mungkin menang kamu. Oh kamu mudah-mudahan semoga lah, saya enggak. Ya. Saya ada yang saya patrapan mata ajiku sejaran goyang gini langsung keluar. Apa yang saya mantrakan itu tadi, makhluk pelet itu tadi masuk ke dalam pikiran dan hatinya si Sandra. Jadi si Sandra kebayang saya terus, hatinya terus saya tak tarik kepingin nemuin saya terus. Ya jenengan tinggal gigit jari gini tuh, kalah gue gitu. Lah iya, gimana nggak kalah? Jenengan cuma semoga tok, mudah-mudahan tok. Sedangkan saya kan enggak. Panyuwunan saya ini ada yang saya gerakkan. Ya, saya ini nggak kosong loh, ngucap ini nggak kosong loh, saya gini ini nggak kosong, ada yang saya gerakkan. Ya jelas menangan saya. Seperti itulah kedudukan dari asmo sejati. Makanya tuh panyuwunannya Putroromo itu banyak terkabul gara-gara itu. Asal jenengan tahu asmo sejatinya itu sebenarnya apa. Lo kan Pak Ki sudah bilang katanya roh pemberiannya Gusti Kang Maha Suci. Lah iya, pemberiannya itu dari mana? Iya. Masa nggak ada ceritanya? Kayak jenengan tak kasih api ini api dari mana? Pak Bemu ini beli atau api dari tolongan terus tak kasih no kamu gitu. Kan harus tahu jenengan. Masalah gitu ya. Ya harus tahu, jangan cuma katanya Pak Ade roh pemberian. Ya roh pemberian yang bagaimana? Kalau memang itu roh pemberian Gusti yang mau suci, ini roh yang kayak gimana? Kayak rohnya binatang dah, rohnya tumbuhan, rohnya setan, rohnya demit, rohnya jin, rohnya iblis, kayak rohnya malaikat. Ya, roh pemberian itu roh pemberian yang kayak gimana? Gitu. Ini kan harus jelas gitu. Nggak apa-apa kalau mau belajar seperti itu. Di hashtag saya tak kasih nomor telepon, jenengan bisa telepon sama saya, tak jelaskan masalah itu. Kumpul sama kadang-kadang nom yang sekarang ini ada dalam grupnya Putroromo Pamungkas bimbingan saya di sini. Tak tunjukkan, tak ajarkan tentang hal itu. Sampai jenengan tahu bener, jadi nggak seperti masnya yang sama mbaknya yang dari Semarang ini tadi ya, yang sampai berani berucap seperti itu. Ya saya nyadari ya. Beliaunya sendiri juga sudah sadar ya kalau itu keliru. Maksud saya jangan sampai jenengan itu juga seperti itu ya. Di dalam hati kecil jenengan itu punya pikiran bahwa kesesatan dari ajarannya Putroromo itu di sini. Nyuwun kok gak langsung nang Gusti Kang Maha Suci, nyuwun gak ya asmo sejati. Memang asmo sejati itu sopo? Nah itu. Jangan sampai jenengan punya pikiran yang kayak begitu. Itu maksud saya, ya. Dapat masalah asmo sejati, kenapa yang satu kok, yang satunya gini, yang satunya gitu ya Pak De ya. Nggak tempo hari Pak De bilangnya satunya Pontowarno, satunya Pontorupo. Itu gimana sih kedudukannya Pak De? Nggak perlu saya jelaskan di sini. Jenengan bisa lihat konten saya yang masalah asmo kembar. Asmo sejatimu, yang ini atau yang itu atau yang ini ya, itu jenengan bisa buka lagi konten saya masalah itu ya. Karena selama ini kan saya nggak mau bahas masalah yang lain-lain kecuali ilmunya Putroromo. Jenengan cari di situ. Kenapa asmo sejati itu kok ada dua? Saya harus pakai yang mana? Nah itu di situ saya jelaskan. Tapi nggak detail ya.
nggak detail ya. Kenapa Pak kok saya yang ini, teman saya kok yang itu? Kalau teman saya yang itu terus saya pakai yang itu nggak boleh lah itu. Saya jelaskan juga di situ. Dan dengan juga bahas masalah ini. Sudah ya? Ya, jadi jenengan tahu ya apa pokok permasalahan sampai ini tadi mbaknya sama masnya yang dari Semarang ini berani mengatakan bahwa ajarannya Putro Romo itu sesat atau kesesatan dari ajaran Putro Romo itu bab masalah panyuwunan atau doanya ya. Oke, sampun ya, jelas ya. Ya sudah setengah jam soalnya nggak boleh lama-lama ya, nanti ngarakno musmet dan jenuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.